pelaut-pelaut asing yang dari Eropa itu membawa misi dendam. Ada diajarkan doa dalam Al-Quran, bagaimana berangkat dari pelabuhan dan bagaimana berangkat sampai kepada tujuan. Sampai doa itu dihafal, namun tidak pernah digunakan keberanian berdoa itu ke laut sampai hari ini. Kini kita bangkit kembali. Inilah yang dimaknai membangkitkan batang terendam. Batang itu kekuatan. Tapi belum bangkit, kita bangkitkan. Batang terendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, alhamdulillah dalam Topo Proto ini secara berturut-turut kita mendapatkan informasi dari narasumber yang berbeda, dari kesehatan, kemudian dari urusan perikanan, kemudian tadi kita berbicara tentang maritim. Semuanya memberikan kesan pada kita bahwa keberanian bangsa Indonesia secara termanage dengan rapi untuk mengelola sumber daya laut masih sangat jauh. Diperlukan keberanian yang terukur untuk terjun ke samudra dalam rangka membangun darat dan laut negara yang tercinta ini. Saudara-saudara, semua ini tak lepas daripada perjalanan sejarah. Kalau kita baca sejarah, penghuni Kepulauan Nusantara ini pada 5 abad yang lalu itu merupakan pelaut-pelaut yang handal. Bagaimana tidak, perdagangan antar pulau telah ditempuh. Sudah barang pasti usaha-usaha kelautan, baik itu ikan maupun lain-lainnya, juga ditempuh oleh penghuni atau penduduk Nusantara kita ini. Termasuk betapa handalnya penghuni Nusantara membangun arsitektur perkapalan kayu, bersumber daripada kayu-kayu yang teruji dan punya kekuatan yang mumpuni. Baik itu kayu jati maupun kayu-kayu lain dimanfaatkan untuk mendukung keberanian mereka menaungi, mengarungi lautan. Bukan mengkarungi ya, mengarungi lautan. Saudara-saudara, 500 tahun diawali daripada ditaklukkannya pelabuhan utama pertemuan Nusantara, yaitu Pelabuhan Melaka oleh Portugis. Kemudian Portugis tidak diam hanya di Melaka, tapi
memasuki kawasan timur Indonesia melalui utara Pulau Jawa. Kita mengenal Gresik. Di sana orang-orang daripada Portugis itu mendapatkan panduan untuk menuju ke timur Indonesia, yaitu di Ternate. Sampai menemukan Ternate itu 500 tahun yang lalu kalau kita hitung sekarang itu, yakni 1511 antara Melaka dan Ternate bersamaan. Ternyata usaha daripada pelaut-pelaut asing yang dari Eropa itu membawa misi dendam, kemudian menemukan sebuah tempat yang nilai ekonominya tinggi. Kemudian setengah abad yang lanjut ada pasukan dari Spanyol melalui Manila yang sekarang terkenal Manila, masuk ke Banten, kemudian dihantar oleh Banten menuju Tidore. Itu yang saya sampaikan ini kepiawaian bangsa ketika itu mengarungi laut. Selanjutnya ya hampir dekat pada 1 abad itu datang pasukan lagi yang kita kenal dengan pasukan PT VOC, Perseroan Terbatas VOC, yang masuk ke Maluku juga sana. Itu sekitar 400 tahun yang lalu. Dari sinilah kekuatan-kekuatan laut bangsa yang tinggal di Kepulauan Nusantara ini ditaklukkan dan dieliminir. Jadi 400 tahun yang lalu kekuatan itu dieliminir, sehingga bangsa yang kemudian terjajah itu seakan-akan tidak mengenal laut. Terlalu lama, 400 tahun berkiprah di darat, yang darat itu sendiri juga digunakan untuk menjamin kelestarian pasokan pangan daripada para penjajah tersebut. Nah, saudara-saudara, terlalu lama kebiasaan darat inilah yang membuat kekuatan laut bangsa yang kemudian menjadi bangsa Indonesia seakan-akan bodoh terhadap laut. Banyak warga bangsa Indonesia ini tatkala turun ke laut muntah, tidak tahan melihat lebarnya laut. Seakan-akan di sana ada kekuatan siluman yang bisa menenggelamkan dirinya. Maka keluarlah istilah-istilah penjaga laut, entah itu Nyi Roro Kidul, entah Nyi Roro Lor, entah Nyi Roro Kulon, entah Nyi Roro Wetan. Semua dikhayalkan kepada makhluk yang susah dibayangkan. Padahal ajaran Islam sudah masuk lama ke dalam tatanan Nusantara ini. Tidak mendalami tentang apa itu laut. Tidak mendalami apa itu kekuatan dahsyat menempuh laut. Ada al-fulku, yakni kapal, ada as-safina, kapal, ada diajarkan doa dalam Al-Quran, bagaimana berangkat dari pelabuhan, dan bagaimana berangkat sampai kepada tujuan. Sampai doa itu dihafal, namun tidak pernah digunakan keberanian berdoa itu ke laut sampai hari ini.
Banyak anak kecil kita sudah diajarkan apa itu baca lalu berlaut, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tapi tidak pernah dilempar anak kecil kita itu ke laut sehingga dia bergerak, bisa berenang dan sebagainya di laut. Terlalu lama kita dininabobokkan oleh hanya darat, sehingga belajar berenang pun di darat. Tidak pernah ada yang belajar berenang menyeberangi Surabaya ke Madura dan lain sebagainya. Nah, dari sini mulai bahwa bangsa kita tidak mengenal dirinya. Maka karena tidak mengenal dirinya, maka tidak mengenal Tuhannya. Jadi nilai ketuhanan yang Maha Esa bila diterapkan dalam hidup bernegara yang intinya adalah laut, maritim, ini tidak imbang. Ketuhanan yang Maha Esanya bohong. Seakan-akan Tuhan itu ada di darat saja. Di laut isinya Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Elor, bangsa demit orang dulit setan uyaturan, anane ning laut kabeh, menungso ning darat. Nah, inilah yang dimaksud keberanian masuk mengelola laut itu. Saya mengajak kita berani. Saya sendiri juga belajar berani melaut. Saudara-saudara, dalam zaman seperti ini, siapa yang menguasai lautnya, dialah yang menjadi pemenangnya. Siapa yang tidak menguasai lautnya, dia akan menjadi pecundang untuk kesekian kali. Belanda dari PT sampai kepada negara Belanda menjajah Indonesia karena dimatikan kekuatan lautnya. Dan bila ini terjadi lagi, jangan berharap Indonesia ini merdeka dalam kehidupan di negaranya. Saudara-saudara, keberanian semacam ini harus kita tanamkan, dan pesan daripada narasumber tadi, Pak Dr. Pak Dr. Arifin menyampaikan potensi yang dimiliki oleh Az-Zaitun berupa santri, sumber daya manusia, ini yang harus digerakkan. Dan ini yang saya cita-citakan itu, untuk menata keberanian itu, jangan dulu menata senusantara. Kita tata terlebih dahulu alumni kita. Alumni yang jumlahnya sekian ribu, puluh ribu, ini harus kita tata berani masuk laut. Kemudian bagaimana keberanian itu didukung oleh sarana? Sarana Az-Zaitun mempersiapkan. Saudara-saudara sekalian, tidak lama, mungkin kalau tidak awal bulan 10, ya paling lambat itu di puluhan pertama, kayu sudah kita datangkan untuk membuat kapal. Informasi yang sudah sampai kepada kita, kayu ulin yang kita dapatkan lebih daripada 1.500 kubik. Sesuatu yang sulit untuk dicari, didapatkan, saya bisa mendapatkan bersama-sama. Kemudian kayu-kayu keras lainnya lebih daripada itu. Sehingga satu pemberangkatan kapal ini besok, kalaulah tidak di akhir September ini, ya mungkin di pekan pertama bulan 10, kapal sudah membawa 3.500 kubik. Untuk apa itu? Untuk persiapan pembuatan kapal, untuk menunjang keberanian daripada alumni-alumni kita supaya menjadi nelayan yang berani, tentunya bersama nelayan-nelayan yang sudah berpengalaman. Nah, ini saudara-saudara yang harus dimanfaatkan. Artinya mengangkat kehidupan. Kita ingin menghidupkan seorang manusia
sama dengan menghidupkan manusia sejagat. Tadi pesan daripada Pak Arifin seperti itu, mengutip ayat Al-Quran. Jadi ini yang harus dipraktekkan. 500 tahun yang lalu, kalau dari sisi Portugis dan Spanyol, yang aliran keagamaannya adalah Nasrani Katolik, kemudian datang lagi aliran yang baru 400 tahun yang lalu, yaitu Belanda yang alirannya Protestan. Dalam pergumulan menguasai Nusantara, Belanda menang dan mengeliminir kekuatan, keberanian, dan kemampuan laut bangsa Nusantara ketika itu. Kini kita bangkit kembali. Inilah yang dimaknai membangkitkan batang terendam. Batang itu kekuatan. Tapi belum bangkit, kita bangkitkan batang terendam. Tidak hanya di pendidikan, tapi di usaha ekonomi pun kita harus membangkitkan batang terendam. Kita punya batang itu, masih terendam. Mari kita bangkitkan. Alumni-alumni, mari kita ajak semuanya untuk bangkit. Kita bangkitkan. Sarana kita persiapkan. Saudara-saudara, dari hari ke hari, cita-cita kita membangkitkan batang terendam di darat dan di laut terus bergerak. Jadi cita-cita membangun negerinya di darat dan di daratan dan lautannya, ini menandakan nanti Indonesia Raya abadi. Itulah nyanyian keroncong Pelabuhan Samudra Biru. Artinya bahu membahu, kerjasama tak terhingga, membangun negeri tercinta, daratan dan lautannya, Indonesia Raya. Gimana? Kekal abadi. Nah itu. Jadi ceritanya membangkitkan batang terendam di darat dan di laut. Lebih susah mana? Tidak ada yang susah. Semuanya bisa dilakukan. Kalau kita berani. Kalau kita tidak berani, tidak ada yang mudah. Semuanya susah. Karena apa? Tidak berani. Ini saja pesan daripada Topo Broto petang ini. Insya Allah terus kita isi dengan informasi-informasi dari narasumber. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi dari narasumber dari KKP, Kementerian Perikanan dan Kelautan. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masih kaitannya supaya berani mendorong masuk ke Samudra Biru, sumber kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.